Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah perkembangan peserta didik akan membahas dan menjelaskan tentang perkembangan masa remaja. Materi pertama ialah makna remaja. Remaja atau adolescence berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Harlock 1980. Fase remaja ini merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik seksual sehingga mampu berproduksi. Dalam pembahasan makna remaja ini dikemukakan beberapa tinjauan atau pandangan dari para ahli. Yang pertama, perspektif biososial. Perspektif ini memfokuskan kajiannya terhadap hubungan antara mekanisme biologis dan pengalaman sosial. Yang kedua, perspektif relasi interpersonal. Remaja merupakan suatu periode yang mengalami perubahan dalam hubungan sosial yang ditandai dengan perkembangan minat terhadap lawan jenis atau pengalaman pertama dalam bercinta. Yang ketiga, perspektif sosiologis dan antropologis. Perspektif ini menekankan studinya terhadap pengaruh norma, moral-moral, harapan, budaya, dan sosial. Yang keempat, perspektif psikologis. Perspektif ini adalah Erik H. Erikson berpendapat bahwa remaja bukan sebagai periode konsolidasi kehidupan, tetapi sebagai tahapan penting dalam siklus kehidupan. Yang kelima, perspektif belajar sosial. Pandangan berbicara tentang pentingnya prinsip-prinsip belajar yang dapat digunakan untuk memahami tingkah laku remaja dalam sebagai status sosial. Yang keenam, terakhir, perspektif psikoanalisis. Freud memandang bahwa masa anak lahir dan masa remaja awal merupakan periode yang lebih tenang. Masa ini dinamakan periode latensi, ego terbebas dari konflik antara insting sosial dan norma sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. B. Perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa tantangan kehidupan individu, di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada fase prenatal dan bayi. Dalam perkembangan seksualitas remaja ditandai dengan dua ciri, yaitu ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. 1. Ciri-ciri seks primer. Pada masa remaja, pria ditandai dengan cepatnya pertumbuhan testis, yaitu pada tahun pertama dan kedua. Kemudian tumbuh secara lebih lambat dan mencapai ukuran matangnya pada usia 20 atau 21 tahun. Kedua, ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri atau karakteristik seks sekunder pada masa remaja baik pria maupun wanita adalah sebagai berikut. Pria, tumbuh rambut publik atau bulu kepak di sekitar kemaluan dan ketiak. Kedua, terjadi perubahan suara. Ketiga, tumbuh kumis. Keempat, tumbuh gandok laki atau jakun. Dan kepada wanita, 1. Tumbuh rambut publik atau bulu kapok di sekitar kemaluan dan ketiak. Kedua, bertambah besar buah dada. Ketiga, bertambah besarnya pinggul. C. Perkembangan kognitif atau intelektual. Ditinjau dari perkembangan kognitif menurut pihak NET, masa remaja sudah mencapai tahap observasi formal atau operasi kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotesis dan abstrak, serta sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Sementara proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaannya dari mulai usia 12 sampai 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Anugrah Bangol. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama adalah perkembangan berbahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa seirama dengan bertambahnya usia anak. Kemampuan yang diperoleh pada masa sebelumnya akan jauh lebih meningkat pada masa remaja. Salah satu faktor penyebab perkembangan berbahasa adalah bertambahnya hubungan sosial. Kemampuan berbahasa turut mempengaruhi kemampuan berpikir. Individu menggunakan bahasa untuk menyatakan pikiran. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan berbahasa adalah berpikir dengan menggunakan simbol, lambang, baik dalam hal berbicara maupun menulis.
Gesell DKK Harlock 1980 mengemukakan remaja 14 tahun mudah marah, mudah tersinggung, dan emosinya cenderung meledak, tidak berusaha mengendalikan perasaannya. Sebaliknya, remaja 16 tahun mengatakan mereka tidak memiliki keprihatinan. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Masa remaja adalah puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi tinggi. Pada masa remaja awal, perkembangan emosi bersifat sensitif dan reaktif. Emosi yang bersifat negatif dan temperamental, yaitu seperti mudah marah, tersinggung, murung, dan sedih. Sedangkan masa remaja akhir, ia sudah mampu mengendalikan emosinya. Baiklah, saya Siti Fatimah Zahra Ahmad akan melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya materi tentang perkembangan sosial. Pada masa remaja berkembang atau social cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi maupun perasaannya. Dengan pemahaman ini, para remaja akan terdorong untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebayanya, baik menjalin hubungan persahabatan ataupun percintaan. Pada masa remaja ini, berkembang yang namanya sifat konfirmatif atau yang berarti kecenderungan untuk menyerah dan mengikuti opini, kebiasaan, maupun hobi orang lain. Perkembangan sifat konformitas mempunyai dampak positif dan negatif bagi para remaja. Jika teman sebaya yang diikuti mempunyai sikap dan perilaku yang baik, seperti kelompok remaja yang taat beribadah, atau teman sebaya yang rajin belajar dan aktif dalam kegiatan sosial, maka kemungkinan besar remaja tersebut akan menampilkan perilaku yang baik. Tetapi sebaliknya, jika remaja yang diikuti melenceng dari nilai-nilai moral, maka kemungkinan remaja tersebut akan menampilkan perilaku yang sama. Jika remaja yang memperlihatkan pola interaksi sosial yang menyimpang, perlu dibantu melalui bimbingan ataupun pemahaman dari orang dewasa. Dan perilaku sosial remaja perlu dihadapi dengan hati-hati. Tindakan disiplin yang ketat terhadap remaja yang berperilaku sosial menyimpang akan berubah menjadi beban psikologis yang kadang-kadang akan membawa remaja ke arah penyimpangan perilaku yang lebih berat. Dan bagi keluarga, terutama orang tua, perkembangan sosial remaja perlu dikondisikan dengan menciptakan keluarga yang utuh, harmonis, serasi, dan sehat. Selanjutnya, perkembangan moral. Pada masa perkembangan ini akan muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa dinilai baik bagi orang lain. Seorang remaja melakukan hal ini bukan karena untuk memenuhi kepuasan fisik, tetapi juga psikologis, atau rasa puas dengan adanya penerimaan dari orang lain. Faktor penentu yang mempengaruhi perkembangan moral adalah orang tua. Menurut Adam dan Gulota, beberapa hal penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua mempengaruhi moral remaja. Salah satunya, terdapat 2 faktor yang dapat meningkatkan perkembangan moral anak remaja, yaitu orang tua yang mendorong anak untuk berdiskusi secara demokratik dan terbuka mengenai berbagai isu, dan orang tua yang menerapkan disiplin terhadap anak dengan teknik berpikir induktif. Peranan pendidikan sangat menentukan dalam perkembangan nilai moral dan sikap peserta didik remaja. Mereka mengajarkan aturan, keteraturan hidup dan disiplin, serta melatih dan membiasakan berperilaku yang baik. Pembelajaran dikembangkan dengan menciptakan kondisi yang dapat memungkinkan peserta didik untuk mengalami dan mempraktekkan sikap-sikap bermoral. Dan paling penting adalah pendidik harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam proses pembentukan nilai-nilai hidup yang akan menjadi petunjuk dengan pegangan bagi kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Perkembangan kepribadian remaja. Masa remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok sosialnya. Standar kelompok sosial dijadikan sebagai dasar konsep remaja mengenai kepribadian yang ideal. Beberapa konsep diri yang mempengaruhi remaja yaitu usia kematangan, 2 nama dan julukan, 3 penampilan diri, 4 kepatutan seks, 5 hubungan keluarga, 6 teman sebaya, 7 kreativitas, 8 cita-cita. Perkembangan kesadaran beragama. Apabila remaja kurang mendapatkan bimbingan keagamaan dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang kurang memberikan kasih sayang, berteman dengan kelompok sebaya di atas, maka akan menjadi pemicu berkembangnya sikap remaja yang kurang baik atau asusila,
free sex, minum minuman keras, menghisap ganja, dan maka dari itu akan meresahkan masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dan pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.